Geram dituduh tidak transparansi dan menyelewengkan uang donasi, Agus Salim melaporkan Pratiwi Novianti. Tak peduli dituding seperti kacang yang lupa pada kulitnya, Agus ingin memenjarakan Novi, YouTuber yang telah memviralkan kasus penyiraman air keras, serta menolong dan menggagas donasi untuknya hingga terkumpul 1,5 miliar. Soal transparansi uang donasi, Dodi Sudrajat, ayah almarhumah Vanessa Angel, juga setuju dengan petisi audit donasi rumah untuk Gala yang didengungkan netizen di media sosial. Lantas seperti apa reaksi Haji Faisal dan Dewi Zuhriyati, mantan besan Dodi Sudrajat yang dituding menyimpan sisa donasi Gala pasca dibelikan rumah senilai 2,4 miliar. Bersama saya, Donna Arsinta, kita akan mengulas polemik dua penggalangan donasi yang viral dan kontroversial, donasi untuk Agus Salim dan donasi rumah untuk Gala Sky Andriansyah. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Donasi tak berizin Kemensos di media sosial lagi-lagi menjadi kasus kontroversial. Penggagas dan penerima donasi ribut gara-gara tidak ada transparansi penggunaan uang donasi hingga berujung laporan polisi. Niat baik YouTuber Pratiwi Novianti membantu Agus Salim, korban penyiraman air keras yang menderita luka bakar permanen dan terancam kebutaan, seolah menjadi bumerang bagi dirinya. Karena Agus Salim justru ingin memenjarakannya. Bersama pengacara Farhad Abbas, kuasa hukumnya, Agus yang sebelumnya mengiba kepada Novi agar bersedia membantunya, justru melaporkannya ke Polda Metro Jaya atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Inikah yang namanya drama kacang lupa pada kulitnya? Ataukah keluarga Agus merasa berhak menggunakan uang donasi tanpa campur tangan Novi? Saya itu datang ke rumah Mas Agus tanggal 3. Setelah 3 podcast Oktober. Ini ya? Setelah podcast. Nah, saya datang untuk melihat kondisi Mas Agus karena saya dapat laporan beliau katanya depresi, terus dengan kondisi yang sering kayak teriak-teriak, terus sering mengalami emosional yang gak bisa dibantu oleh keluarganya gitu. Ya, saya seperti ini Mbak Novi, bantuin saya. Saya berharap karena masih panjang, saya punya istri, punya keluarga. Karena saya menafkahi juga ke orang tua saya, bukan ke istri saya juga. Pertama kali adalah pencemaran nama baik dulu. Setelah kita diskusikan, memang awalnya kita akan laporkan pemerasan. Dia kan harus jawaban. Dia kan paling akan menjawab sukarela tidak sukarela. Dia nggak punya legal standing itu. Dia nggak punya fungsi mengawasi itu. Selama itu uang masih dari pribadi masing-masing, tidak ada pidananya. Justru sekarang kalian yang pidana karena uangnya Agus yang diserahkan didonasikan dari masyarakat. Kalian yang ambil. Dia minta maaf dan mau klarifikasi di Bang Denny. Dia mau klarifikasi di saya. Kok ujuk-ujuk dia ngelaporin saya? Lu bete nggak sih sama Agus sebenarnya sekarang posisinya? Kesel sih nggak ke Mas Agusnya sih, tapi mungkin dia berpikir seperti itu. Ini dugaanku. Mungkin ada orang-orang yang memanaskan. Parah, terkesan yang ditolong malah menggigit yang menolong. Tapi apa benar seperti itu kejadiannya? Kita simak kronologi yang tersimpan dalam bentuk digital yang sempat mencetak viral beberapa waktu lalu. Saat Agus disiram air keras oleh JJS alias Aji di Jalan Nusa Indah Duri Kosambi Cengkareng 1 September lalu, banyak yang bersimpati pada nasib Agus dan mengutuk perbuatan Aji. Ada anak training 2 orang, salah satunya itu yang tersangka lah. Jadi itu permasalahannya itu bukan permasalahan yang besar banget sih gitu. Ya permasalahannya sepele Pak. Jadi kan ada customer order, dia kan masih baru. Ya 1 minggu lebih kurang lah gitu. Dia kerja di situ. Cuman anaknya memang agak sedikit berani kalau dibilangin itu kayak apapun yang ini jangan dulu pegang ini, tapi tetep aja dijalanin sama dia. Cuman nanti kalau salah pasti kan saya yang dimarahin sama bosnya saya gitu kan, bukan marah, maksudnya diperingatin jangan kayak gitu kan. Nah terus di situ tuh emosi memuncak lah karena perselisih pahaman itu kan. Nah saya ke belakang
ngeredam. Nah, bapak juga kalau ini sering salah juga ya. Iya, yang penting jujur, intinya itu aja sih. Aku bilang gitu kan. Mau bapak apa ya udahlah, aku bilang gitu. Lama-lama lu bang juga, aku bilang gitu. Udah lu pulang aja sana. Bapak nggak butuh orang-orang kayak kamu, aku bilang gitu kan. Jadi ada mungkin perkataannya dari Agus yang kurang kurang pantas untuk disampaikan. Dan memang poinnya sebenarnya nanti akan lebih jelas di persidangan ya, bicara terkait masalah motif dan lain-lain gitu. Memang ya saya juga nggak bisa banyak komentar terkait masalah sikap Agus terhadap Adji pada saat itu seperti apa. Mungkin nanti akan bisa terang benderang di proses persidangan. Nanti akan keterangan Adji, keterangan terdakwa akan lebih jelas, nanti akan disampaikan semua. Adji adalah karyawan magang yang baru 2 minggu menjadi bawahan Agus di sebuah kafe di kawasan Green Lake, Jakarta Barat. Karena merasa mendapat kekerasan verbal dan fisik dari Agus atasannya, Adji menaruh dendam hingga ia nekat memberi pelajaran pada Agus dengan caranya sendiri. Nah, Adji membuntuti Agus dan Elmi Nurmala istrinya dengan membawa seliter air keras. Setelah berhasil menghadang laju motor Agus, Adji menyiramkan air keras ke wajah Agus hingga kepala waiters di restoran Korea itu berteriak histeris karena kesakitan. Secara verbal ya, tapi memang dari keterangan Adji itu sempat ada agak sedikit tekanan dari fisik dari yang dilakukan oleh Agus pada saat itu ya. Nah, 1 hari setelah kejadian itu malamnya langsung saya disiram. Berarti dari kejadian itu besoknya, Iya. malamnya Langsung dia kejadian disiram itu yang di disiram. CCTV. Ya langsung saya teriak itu pas dia nyiram. Adji, Adji. Kamu tahu orangnya itu? Tahu. Pada saat Memang dia disiram. gerak-geriknya juga Agus lihat tuh si Adji kayak ngikutin gitu. Tapi Agus tuh nggak pernah mikir hal yang sampai Separah itu. gitu. Tapi yang pasti Adji sudah mengetahui kondisi yang harus dihadapi saat ini, dan berkali-kali juga saya sampaikan ke Adji, ini tidak dibenarkan. Apa yang dilakukan oleh Adji itu sangat tidak dibenarkan. Motif menyiram air keras karena sakit hati atau karena alasan lain tentu saja tidak dibenarkan. Adji diciduk pada 2 September 2024 saat berada di restorannya dan dijebloskan ke Polsek Cengkareng pada hari itu juga. Namun, karena ruang tahanan di Polsek penuh, Adji dipindahkan ke tahanan Polres Metro Jakarta Barat. Pemuda yang baru berusia 18 tahun itu dijerat pasal penganiayaan yang menyebabkan luka berat dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Itu kan ada 2 pelaku ya. Iya. Yang satu yang nyiram itu diduga Adji. Yang satu lagi ini siapa ya? Nah kalau itu saya nggak kenal sama sekali, nggak tahu juga Kalau dari saya. kata orang Polsek sih itu temen sekolah dulu, entah SMK atau SMA, terus ketemu lagi cuma sebatas lewat WA aja kayak gitu katanya. Oke, berarti orang itu belum ketangkep katanya. Masih dicari. Iya, Berarti satu pelaku buron ya. iya. Adji sehat. Saya baru kemarin ketemu Adji gitu. Jadi saya ngobrol-ngobrol, saya bicara masalah perkembangan saat ini seperti apa, dan ini prosesnya sudah pada ingin dilimpahkan berkas dari Adji dari kepolisian ke kejaksaan. Nah, terakhir saya menerima berkas itu dari kepolisian, ada perpanjangan masa penahanan sampai 1 November. Artinya sebelum 1 November kemungkinan Adji berkasnya akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan di pengadilan. Saat menghadapi kasus hukumnya melawan Adji, Agus tidak didampingi pengacara. Namun, setelah kisruh donasinya mencetak viral, barulah Farhad Abbas mengawal kasus Agus karena alasan kemanusiaan. Saat itu Farhad tersentuh oleh nelangsa yang diungkapkan Agus sambil menangis tanpa air mata karena kedua matanya diperban. Seperti halnya Hotman Paris Hutapea, Farhad menilai uang donasi sudah sah menjadi milik Agus, meski hal itu diinisiasi oleh Novi. Secara hukum, uang itu sudah milik dari Agus. Secara hukum, uang itu sudah milik dari Agus. Jadi, tidak bisa dituntut uang itu dipakai untuk apa. Tapi secara moral, kalau memang tidak dilakukan sesuai dengan tujuannya, secara moral itu kurang terpuji. Tapi kalau ada orang niat baik, terus dia bantu, ayo kita buat donasi, nanti aku yang ini yang manajemenin gitu kan. Lalu misalnya lu mau jadi artis, ini manajemennya, lu dapat jatah boleh juga.
Boleh dong, yang penting mau sama mau, suka dengan suka. Tidak ada unsur pemerasan, tidak ada unsur menyalahgunakan di situ. Jadi kalau menurut saya Novi ya sudah kamu santai aja, cuma harus lakukan perlawanan hukum karena Anda sudah dilaporkan. Novi, kalau kamu merasa terzolimi, kamu merasa benar, ya saya siap bantu. Sempat berusaha dimediasi oleh YouTuber Denny Sumargo dalam sebuah podcast. Namun silaturahmi yang juga dihadiri oleh istri, ayah, dan kerabat Agus itu hanya selesai baik-baik di depan kamera. Di belakang kamera, Agus, Elmi istrinya, serta Wawa kerabatnya berusaha meyakinkan publik dan netizen bahwa mereka adalah pihak yang teraniaya, sudah jatuh tertimpa tangga. Pasca membuat laporan di Polda Metro Jaya, Agus melolong pedih di depan awak media. Ishak tanpa air mata kembali membuncah. Ia merasa dizolimi oleh Novi karena dicurigai menggunakan uang donasi untuk keperluan lain yang tidak ada hubungannya dengan pengobatan. Padahal menurut Agus ia berhak membayarkan utang rumah uaknya sebesar 98 juta. Karena selama ini ia dan istri ditampung di rumah uaknya. Kok ada berita Mbak Novi saya pakai uang buat bayar hutang 100 juta. Saya kaget, itu udah viral. Saya bingung 100 juta dari mana. Saya tanyalah anak saya. Bulan sama Pia. Ya ini udah berita yang gak sedap nih. Saya bilang gitu. Mama sampai di DM sama teman-teman katanya makan uang donasi. Saya juga udah cerita sama Mbak Novi. Gak enak gitu. Gak enak banget saya tuh. Padahal Masya Allah saya fokus. Saya ninggalin rumah, ninggalin anak, ninggalin suami, fokus buat si Agus. Kemanapun rumah sakit saya jabanin, itu kalau kesehatan Agus memang saya pikir tanggung jawab saya. Jadi masalah uang 100 juta demi Allah, demi Rasulullah saya nggak tahu. Tapi saya kok heran berita yang tersebar di situ saya bayar hutang. Ada foto saya, Mbak Novi yang expose. 100 juta buat bayar hutang saya, ibu ini. Tahan, itu yang saya tahan Ibu ya. Mbak Novi berpikirnya uang 100 juta itu dipakai buat apa? Emang buat bayar rumah. Jadi anaknya yang Via itu ngomong sama Berarti bukan Mas saya. Gary untuk bayar utang ibunya. Oh, Vianya ngomong begitu. Iya. Kenapa uang 98 juta ini malah dipakai untuk bayar rumah? Sebenarnya itu salah tanggapan sih. Gitu. Silakan Gus. Jadi itu kan dia dari awal ngurusin Agus nih si Wawa kan. Tempat tinggal dari mulai mama Agus, ayah Agus tinggal di situ. Makan. Agus berpikirlah di situ kan. Karena ya Agus, kalau Agus nih jadi Pak Denny nih dapat uang banyak, rezeki lumayan begitu kan. Udah berlebihan lah begitu menurut Agus kan. Apa salahnya lah Agus ngebantuin orang yang udah berjuang mati-matian buat Agus gitu kan. Awal itu uang donasi, itu kan masuk ke rekening Agus. Tetapi saya dan Agus tidak tahu itu bahwasannya itu diawasi. Telanjur basah itu kami gunakan sebagian untuk tempat tinggal kami, karena tempat tinggal pengada. Itulah kami nggak tahu. Inilah kesalahan kami yang membuat kami dihujat. Selama Novi belum menanggapi laporan Agus, bola panas pun menggelinding liar tak tentu arah. Bahkan Denny Sumargo pun kabarnya siap dilaporkan Agus lewat Farhad Abbas karena podcastnya justru memperuncing konflik antara Agus dan Novi. Saya kemarin sudah posting, saya akan kasih uang 240 juta untuk Agus. Ya, ini untuk Agus nih. Kalau Agus bersedia mencabut LP-nya 7 hari ke depan, terhitung dari kemarin. Kenapa saya kasih waktu? Ya, harus biar cepat, biar dia bisa fokus kepada pemulihan kesehatannya. Yang tukang pansos itu adalah John ya, supaya kalian tahu. Kalau dia manusia normal ya, masa nyuruh Agus cabut laporan baru dikasih uang 200 juta? Emang apa? Ya, udahlah, kau itu nggak usah cari gara-gara sama orang buta. Mana ada orang, John kamu kalau di Agus cabut laporan dikasih sekian, umpamanya contoh. Ya udah nggak usah main-main deh. Nanti bisa berantem, kita nggak ada gunanya loh berantem sama gue gitu ya. Karena kamu tuh kita anggap aja rumput-rumput liar yang nggak penting bagi saya. Ya harusnya Bang Farhad Abbas kan kenal sama saya juga. Mungkin himbauan saya ini bisalah didengar as a friends, as a bestie.
Assalamualaikum Novi. Nggak apa-apa. Cuman mau say hello aja, Nov. Halo Teh, apa kabar? Teman-teman media cuman mau say hello. Tadi ada pertanyaan dari media, Bang Jon kan komunikasi sama Novi. Ada nggak Novi merasa kesel sama Agus? Saya jawab, tidak ada satupun kalimat kesal yang disampaikan keluar dari Novi. Novi itu orang yang benar-benar tulus membantu Agus. Saya bisa garansi itu. Sapa dulu teman-teman media nih, Novi. Ini minta maaf ya, tadi saya langsung diminta, coba Bang Jon telepon Novi, ini setengah 11 malam. Novi mungkin konfirmasi dong sedikit aja. Bener nggak uang yang sudah masuk ke yayasan sejauh ini sudah berapakah yang dikembalikan kah? Dan mungkin komentar kamu terkait laporan apakah sudah ada mediasi? Saya saat ini belum bisa memberikan statement apapun, nanti insya Allah kita akan segera membuat respon dan bertemu sama teman-teman media untuk mengklarifikasi beserta dengan bukti-bukti yang ada. Selang sehari Novi kembali muncul di podcast Denny Sumargo bersama Faisal, korban kekerasan yang membuat bola matanya cedera parah, yang juga dibantunya dengan gerakan donasi di media sosial. Novi mengaku tak takut menghadapi laporan Agus karena ia memiliki saksi dan bukti kuat untuk melawan laporan Agus. Saat tampil bersama kuasa hukumnya, Novi menyebut bahwa pelunasan utang rumah Wawa kerabat Agus bukan 98 juta, seperti yang mereka katakan di podcast Denny Sumargo, melainkan hanya 35 juta karena mendapat keringanan dari pihak Bank KPR. Sedangkan sisanya sebesar 63 juta digunakan Agus untuk keperluan konsumtif. Tapi yang saya lihat ya Bang, mutasi tersebut ada 35 juta untuk pelunasan rumah. Jadi pelunasan rumah bukan 90 sekian aku nggak tahu. Transfer keluar 20 juta, ada transfer ke rekening orang 10 juta, ada bayar Tokopedia, ada bayar Shopee. Makanya aku langsung shock sih Bang. Aku langsung nanya sama Mas Gini, Mas, kok ini bisa? Katanya pelunasannya, kan aku dikirimin tuh pelunasannya 90 juta sekian kan. Kupikir yang dibuat rumah, kok tiba-tiba ada receh-recehnya. Itu nggak tahu gimana ceritanya. Ya harusnya mereka mengatakan dan mereka berbicara kepada yang didonasikan, kepada yang menerima donasi, tolong ini jangan diberikan untuk hal-hal di luar kebutuhannya. Kebutuhan ya, jangan keinginan ya. Karena kita ini hidup kan ada kebutuhan, ada keinginan. Kita ini butuhnya makan, kadang kita pengennya apa? Beli mobil. Dari mutasi rekening yang Novi kumpulkan, istri dan kakak kandung Agus pun menerima uang 50 juta dari uang donasi. Novi tidak akan meminta pertanggungjawaban uang itu, andai digunakan Agus untuk pengobatan atau kebutuhan pokok untuk menunjang kehidupan selanjutnya. Mengingat Agus tidak bisa bekerja kembali karena tak bisa melihat. Yang faktanya di sini memang itu uang sudah keluar gitu kan, dan itu perlu dipertanggungjawabkan gitu kan. Dan kalau memang itu salah tinggal ya minta maaf lah gitu. Saya mempertanyakan siapa pembinanya, siapa anggota kongresnya, siapa pengawasnya. Coba tanyain. Ini yayasan ini cuma Novi aja. Dari awal kita open donasi untuk pengobatan Mas Agus. Ya. Clear ya, itu ada loh di video, nggak bisa dihilangkan. Bukan untuk kebutuhan bayar bayar ini yang di luar dari Mas Agus, kecuali kalau Mas Agus misalnya mau ngontrak rumah, itu masih kebutuhan Mas Agus ya. Mau nyewa caregiver, terus mau beli mobil untuk transportasi gitu, itu masih berhubungan dengan Mas Agus. Itu it's fine, nggak ada masalah sama sekali. Malah saya senang dipergunakan dengan sangat baik gitu. Kita ambil dari cuitannya Novi, dia bilang kan dana itu buat Mas Agus, buat mata Mas Agus, bisa aja nanti dana itu juga dibelikan mobil kan buat warga di Mas Agus ataupun kontrakan kan biar Mas Agus ada penghasilan. Saya balik tanya, sejak dana itu pindah ke yayasan apa yang dilakukan? Padahal Agus itu seperti teman-teman lihat hidup numpang di tempatnya Wawa dan di dalam kamar yang kecil, bahkan kasur pun saya lihat kemarin tidak pakai spray.
Harusnya kan kalau dia sudah lihat dana seperti itu, begitu dana pindah punya inisiatif dong, belikan kendaraan. Kan sampai sekarang dia masih nge-grab. Ya, berbeda dengan Agus Salim, putranya Muhammad Daniel berusaha menyikapi konflik Agus versus Novi dengan bijak. Daniel menyebut awalnya Agus tidak tahu kalau penggunaan uang donasi itu dipantau ketat oleh Novi, sehingga ia jor-joran menggunakan uang itu untuk kepentingan keluarga. Dalam beberapa hari, Agus menghabiskan uang ratusan juta, sehingga Novi terpaksa meminta uang donasi itu dipindahkan ke rekening yayasan miliknya. Setelah menyerahkan sisa uang donasi kepada Novi, Agus menegaskan bahwa uang donasi itu tidak penting jika harga dirinya terinjak-injak. Agus merasa isu menyelewengkan uang donasi yang didengungkan Novi telah melukai harkat martabatnya, sehingga Novi layak dipolisikan. Ini yang aku sedihkan, Mbak Novi. Agus uang segitu banyak, kayak nggak ada artinya. Itu yang aku sedihkan. Tapi aku bersyukur, Mbak Novi bantuan mereka semua. Bagaimana Agus tidak sakit hati? Sekarang beginilah, Mas Agus tidak akan bereaksi kalau tidak ada aksi. Setumpuk uang pun tidak akan menutupi rasa bangga hati Mas Agus ketika dirinya diinjak-injak harga dirinya. Mas Agus dulu masih kerja di kafe cari uang buat siapa? Buat Mas Agus dengan istri kan? Untuk melindungi harga diri istrinya. Jadi beliau punya prinsip setumpuk uang pun tidak akan menutupi rasa bangga ketika kehidupannya, lawyernya yang membela sekarang diinjak-injak, diserang martabatnya, ya, dengan penggiringan opini dan lain sebagainya. Jika tidak penting dan hanya menimbulkan keributan yang melukai harga dirinya sebagai orang kecil, mengapa Agus menginginkan uang donasi itu kembali ke rekeningnya? Jika donasi yang dihelat Novi di media sosial tidak memiliki izin Kemensos, apakah Agus berhak atas uang donasi? Benarkah penyelenggara donasi seperti Novi berhak atas 20% uang hasil donasi? Harta donasi digunakan salah, uangnya ada, masih ada. Yang kehujat itu kenapa dikuasai dan apa legalitas kapasitas daripada Novi sebagai yayasan untuk menggunakan atau merampas uang tersebut walaupun dia katakan penyerahan tidak benar. 1 miliar itu adalah dengan cara yang tidak benar. Kita bela-belain kayak gini buat Mas Agus, bukan buat pribadi saya, Pak, buat pribadi saya. Gitu, jadi saya sekali lagi nggak takut untuk diaudit yayasan kami, silakan ya, silakan. Karena kita juga semuanya transparan. Ya kalau untuk memantau sih, menurut saya tidak perlu yang memberikan. Kecuali kalau kita titipkan di lembaga amil-amil zakat. Nah, ketika amil zakat ini memberikan kepada orang lain, mereka yang menjadi controlling atau memantau, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau pemberi sih saya yakin mereka ikhlas lah, nggak perlulah memantau apa segala macam. Cuman yang menerima donasi sampai tidak sesuai keinginan dari yang diberikan, tidak sesuai memakai dengan peruntukannya, maka akan menjadi sebuah dosa dan akan diminta pertanggungjawaban nanti di alam akhirat. Ya, saya turut prihatin ya atas kisruhnya donasi yang untuk Agus ya, yang korban dari penyiraman air keras ini. Untuk pemindahan dana ke yayasan sih menurut saya bisa juga ya, itu maksudnya kalau memang benar dari yayasannya untuk mengatur pengobatan Agus yang benar-benar dilakukan, karena ini memang sudah kesorot publik ya. Ribut-ribut soal uang antara Agus Salim dan Pratiwi Novianti membuat sebagian netizen geram hingga menggelontorkan petisi kembalikan donasi Agus. Lantas bagaimana reaksi Novi dan pihak Agus atas petisi itu? Benarkah setelah dihujat habis-habisan oleh netizen, Farhad Abbas mundur sebagai kuasa hukum Agus?